Sebelum mulai, alangkah baiknya jika matikan dulu lampunya. Kalau bisa, cari tempat paling nyaman buat duduk atau rebahan. Pakai headset kalau ada, karena cerita ini lebih enak didengar pelan-pelan. Cerita yang akan aku sampaikan malam ini bukan cerita karangan, bukan juga cerita lama yang sudah sering kalian dengar. Ini adalah penelusuran terbaru di tahun 2026 tentang sebuah desa yang sampai sekarang namanya jarang disebut orang. Beberapa dari kalian mungkin pernah dengar istilah desa santet. Biasanya cuma dianggap mitos, cerita turun-temurun, atau sekadar bahan horor buat nakut-nakutin orang. Tapi desa yang satu ini berbeda. Jadi, mari kita mulai ceritanya. Sejujurnya, kami tidak pernah berencana datang ke desa itu. Awalnya hanya satu pesan singkat yang masuk ke email channel kami, dikirim tengah malam, tanpa nama pengirim. Isinya pendek, tapi cukup bikin kami berhenti scrolling. Kalau kalian masih bikin konten horor, datanglah ke desa ini. Jangan rekam terlalu malam. Warga di sini sudah terlalu sering melihat sesuatu. Di bawah pesan itu, hanya ada satu foto buram. Foto jalan desa dengan kabut tipis. Diambil entah jam berapa. Dan satu hal yang langsung menarik perhatian kami. Di kejauhan, ada bayangan hitam berdiri di tengah jalan. Bukan bayangan manusia. Setidaknya, bukan seperti manusia normal. Kami mengira itu cuma efek cahaya atau editan. Tapi entah kenapa, ada rasa nggak nyaman yang sulit dijelaskan. Nama desa yang disebutkan di email itu terdengar asing. Kami coba cari di Google Maps. Hasilnya nihil. Kami cari di forum-forum cerita mistis. Hasilnya cuma potongan komentar tanpa detail jelas. Beberapa orang menyebut desa itu dengan nama berbeda-beda. Ada yang bilang Desa Karangwungu. Ada yang menyebutnya Desa Wunut. Bahkan ada yang cuma menyebut desa itu tanpa berani ngetik namanya lengkap. Semakin kami cari, semakin banyak cerita yang berhenti di tengah. Seolah semua orang sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan terlalu jauh. 2 minggu setelah email itu masuk, kami memutuskan berangkat. Bukan karena berani, tapi karena rasa penasaran sudah keburu menang. Perjalanan ke sana memakan waktu hampir 8 jam. Jalanan aspal lama berubah jadi jalan sempit berbatu. Sinyal hilang satu persatu. Udara terasa lebih lembab. Dan entah kenapa, sepanjang perjalanan menuju desa itu, hampir tidak ada orang yang kami temui. Padahal masih sore, sekitar jam 4. Matahari masih terang, tapi suasana terasa seperti menjelang maghrib. Motor kami melambat begitu melewati gapura desa yang catnya sudah mengelupas. Tidak ada tulisan nama desa, hanya ukiran kayu tua dengan simbol-simbol yang tidak kami kenali. Begitu masuk, kami langsung merasa ada yang berbeda. Bukan karena suasananya gelap atau angker secara visual. Justru sebaliknya, desa ini terlihat hidup. Ada rumah-rumah, ada jemuran pakaian, ada suara sendok beradu dengan gelas dari dalam rumah. Tapi di balik semua itu, ada rasa kosong yang menekan dada. Seperti berdiri di tempat ramai, tapi semua orang memilih diam saat kita lewat. Beberapa warga menoleh ke arah kami. Tatapan mereka cepat, lalu langsung berpaling. Tidak ada yang tersenyum. Tidak ada yang menyapa lebih dulu. Kami mencoba menyapa seorang ibu yang sedang menyapu halaman. Dia berhenti menyapu, menatap kami sebentar, lalu masuk ke rumah tanpa berkata apa-apa dan menutup pintu. Bukan dibanting, tapi ditutup pelan. Anehnya, justru itu yang bikin kami makin gak enak. Kami berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung itu terlihat seperti warung biasa, tapi hanya menjual kopi hitam dan rokok. Tidak ada makanan. Bapak pemilik warung duduk di kursi kayu, menatap kosong ke arah jalan. Saat kami datang, dia tidak langsung bereaksi. Baru setelah kami duduk dan memesan kopi, dia mengangguk pelan dan membuatkan tanpa bicara. Kopi disajikan dalam gelas kaca yang sudah buram. Tangannya terlihat gemetar sedikit saat meletakkan gelas di meja. Kami mencoba membuka percakapan, bertanya tentang desa ini, tentang kondisi jalan, tentang cuaca. Jawabannya
singkat-singkat. Seperti orang yang bicara karena sopan, bukan karena ingin. Sampai akhirnya, salah satu dari kami bertanya, "Pak, kami dengar desa ini sering kejadian aneh." Kalimat itu menggantung di udara cukup lama. Bapak itu berhenti bergerak. Matanya menatap meja, lalu perlahan naik ke wajah kami satu persatu. Ada sesuatu di matanya, bukan marah, bukan takut, tapi seperti orang yang sudah terlalu sering melihat hal yang seharusnya tidak dilihat. "Mas, dari mana tahu?" tanyanya pelan. Kami menjawab seadanya. "Bilang dapat cerita dari internet." Dia tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak hangat. "Internet memang pintar," katanya, "tapi nggak semua bisa diceritakan di sana." Kami tanya, "Maksudnya apa?" Dia tidak langsung menjawab. Dia hanya mengambil rokok, menyalakannya dengan tangan gemetar, lalu menghembuskan asap perlahan. Baru setelah itu, dia bicara lagi. "Di sini, kalau dengar suara dipanggil malam-malam, jangan dijawab. Kalau lihat sesuatu di jalan, jangan ditanya. Dan kalau lewat kebun setelah maghrib, jangan nengok ke belakang." Nada suaranya datar, seperti sedang menyebut aturan lalu lintas. Tapi justru itu yang bikin kami merinding. Karena dia bicara, seolah semua itu adalah hal biasa. Kami bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Bapak itu terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Lalu dia menggeleng pelan. "Bukan urusan orang luar," katanya. "Kami di sini cuma numpang hidup." Kalimat itu terasa aneh. Numpang hidup. Seolah desa itu bukan milik manusia sepenuhnya. Saat kami hendak bertanya lagi, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam salah satu rumah. Seperti barang jatuh. Bapak warung langsung berdiri, mematikan rokoknya, dan berkata cepat, "Mas, kalau mau ke sini, jangan sampai malam. Ini saran, bukan larangan." Kami melihat jam. Sudah hampir jam 5 sore. Matahari mulai condong ke barat, tapi suasana desa malah terasa makin berat. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah. Padahal tidak hujan. Kami memutuskan untuk berkeliling sebentar, sekadar merekam suasana. Semakin masuk ke dalam desa, jalanan semakin sepi. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada suara televisi. Bahkan ayam pun jarang terlihat. Di beberapa rumah, kami melihat dondon tertentu digantung di atas pintu. Di rumah lain, ada garis putih melingkar di halaman. Kami tidak berani bertanya. Yang paling aneh, hampir semua rumah memiliki lampu luar yang menyala. Meskipun hari masih terang, seolah mereka bersiap menghadapi malam jauh sebelum malam benar-benar datang. Di ujung desa, kami melihat jalan tanah menuju area kebun dan hutan kecil. Di sana, udara terasa jauh lebih dingin. Salah satu dari kami bilang, "Kok rasanya kayak masuk ruangan ber-AC?" Ya, kami tertawa kecil. Tapi tawa itu cepat mati. Karena dari dalam kebun itu terdengar suara seperti orang memanggil nama. Bukan nama kami, tapi jelas suara manusia. Suaranya pelan, serak, dan diulang-ulang. Kami saling pandang. Salah satu refleks ingin menjawab, tapi langsung teringat ucapan bapak warung tadi. Jangan dijawab. Kami mundur perlahan. Suara itu berhenti seketika, seolah tahu kami mendengarnya. Saat kami berbalik badan untuk pergi, aku merasakan sesuatu yang aneh di tengkuk, seperti ada yang berdiri terlalu dekat. Nafas anggat, tapi ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kami kembali ke pusat desa dengan langkah cepat. Matahari hampir tenggelam. Beberapa warga terlihat menutup jendela dan pintu. Tidak ada suara azan, tidak ada lonceng, hanya sunyi yang makin menekan. Sebelum keluar desa, kami sempat menoleh ke belakang. Dari kehauan di ujung jalan tanah tadi, ada sosok berdiri diam, tinggi, hitam, tidak bergerak. Kami tidak langsung keluar dari desa malam itu. Padahal naluri kami bilang untuk segera pergi. Tapi ada satu hal yang membuat kami bertahan. Rasa penasaran yang sudah terlanjur bercampur dengan ego. Kami berpikir,
Mungkin yang kami lihat di ujung jalan tadi cuma bayangan pohon atau orang lewat. Mungkin semua perasaan tidak nyaman itu hanya sugesti karena terlalu banyak dengar cerita horor. Kami menyewa satu rumah kosong milik warga yang katanya jarang dipakai. Letaknya tidak di tengah desa, tapi juga tidak terlalu dekat dengan kebun. Rumah itu kecil, berdinding papan, dengan satu lampu kuning redup di teras. Saat kunci diputar, pintunya berbunyi nyaring, memantul ke seluruh ruangan yang kosong. Debu beterbangan, tapi tidak ada bau busuk atau tenda-tenda rumah lama yang benar-benar ditinggalkan. Seolah rumah ini masih sering dipakai. Tapi oleh siapa? Kami tidak tahu. Warga yang mengantar kami hanya berpesan singkat. Jangan keluar rumah setelah jam 9 malam. Jangan membuka pintu kalau ada yang mengetuk tanpa menyebut nama. Dan satu pesan yang paling aneh. Dia bilang, kalau dengar suara langkah di teras, jangan dilihat dari jendela. Setelah itu, dia pergi tanpa menunggu jawaban. Malam pertama di desa itu terasa panjang. Jam di ponsel berjalan normal, tapi waktu terasa lambat. Suara malam tidak seperti di desa lain. Tidak ada jangkrik, tidak ada kodok. Yang terdengar hanya angin. Sesekali menggesek dinding kayu, seperti kuku yang diseret pelan. Kami duduk di ruang tengah, menyiapkan kamera, memeriksa baterai, dan mencoba bercanda untuk mencairkan suasana. Tapi setiap tawa terasa dipaksakan. Sekitar jam 8 malam, listrik tiba-tiba mati. Gelap menyelimuti rumah. Kami menyalakan senter dan lampu emergensi. Anehnya, dari celah jendela, kami bisa melihat beberapa rumah warga masih terang. Lampu-lampu mereka menyala stabil, seolah tidak terpengaruh mati listrik. Hanya rumah kami yang gelap. Belum sempat kami membahas itu, terdengar suara dari luar. Langkah kaki pelan, teratur, berhenti tepat di depan teras. Tidak ada ketukan, tidak ada suara memanggil. Hanya langkah yang berhenti, lalu diam. Kami saling pandang. Salah satu dari kami refleks mau mendekat ke jendela, tapi langsung diingatkan pesan warga, jangan lihat. Kami menahan diri. Beberapa detik terasa seperti menit, lalu langkah itu menjauh, pelan, tanpa suara tambahan. Kami menarik napas lega, tapi rasa dingin di punggung belum hilang. Keesokan paginya, kami keluar lebih pagi dari biasanya. Desa terlihat normal lagi. Warga beraktivitas seperti tidak ada apa-apa. Tapi ada perubahan kecil yang kami sadari. Tatapan mereka sekarang lebih lama. Beberapa terlihat berbisik saat kami lewat. Seorang ibu bahkan menarik anaknya menjauh saat kami mendekat, seolah kami membawa sesuatu yang berbahaya. Kami kembali ke warung kopi yang sama. Bapak pemilik warung terlihat lebih pucat dibanding kemarin. Saat melihat kami, dia menghela napas panjang. "Kalian masih di sini?" katanya pelan. Kami mengangguk. Kami bertanya tentang suara-suara malam, tentang langkah di teras, tentang sosok hitam yang kami lihat kemarin sore. Mendengar itu, wajah bapak itu langsung berubah. Tangannya berhenti bergerak dan matanya menatap ke arah jalan, bukan ke kami. "Berarti kalian sudah dilihat?" katanya. Kami tanya, maksudnya apa? Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya bicara lagi. "Di desa ini sudah lama ada yang jaga. Bukan jaga desa, tapi jaga sesuatu yang ditanam." Kata ditanam itu membuat kami merinding. Kami bertanya lagi, "Ditanam apa?" Dia menggeleng, lalu berkata, "Kalau disebut, biasanya datang." Dia bercerita pelan, hampir seperti berbisik. Katanya, dulu desa ini pernah membuat perjanjian, sudah sangat lama. Bahkan sebelum sebagian besar rumah yang sekarang berdiri ada. Perjanjian itu membuat desa selamat dari banyak hal. Gagal panen, wabah, konflik. Tapi ada harga yang harus dibayar, dan harga itu dijaga supaya tidak pernah dilanggar. Beberapa tahun terakhir, katanya, ada orang luar yang mencoba ikut campur. Ada yang datang dengan niat tidak baik, ada yang sekadar penasaran. Sejak itu, kejadian aneh
mulai sering muncul. Orang mendengar suara dipanggil dengan suara orang yang mereka kenal. Ada yang mengikuti dan tidak pernah sama lagi setelahnya. Kami bertanya, tidak pernah sama. Bagaimana? Bapak itu tidak menjawab langsung. Dia hanya menunjuk ke arah ujung warung, tempat seorang pria duduk diam sejak tadi. Pria itu menatap kosong. Matanya terbuka, tapi seperti tidak melihat apa-apa. Menurut bapak warung, pria itu dulunya orang yang paling cerewet di desa. Sekarang, dia tidak pernah bicara lagi sejak mengaku melihat penjaga di kebun belakang rumahnya. Saat kami hendak pergi, bapak warung memanggil kami. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Kalau malam ini kalian masih dengar suara, jangan rekam. Jangan bawa pulang apapun dari desa ini. Dan satu lagi, kalau salah satu dari kalian mulai bicara sendiri, langsung keluar desa. Kalimat itu terdengar seperti lelucon buruk, tapi ekspresinya sama sekali tidak bercanda. Sore harinya, kami mencoba mendekati kebun di ujung desa lagi. Kali ini siang, matahari masih cukup tinggi, tapi semakin dekat, udara terasa berat, seperti menekan telinga. Di tanah, kami melihat jejak-jejak aneh. Bukan jejak kaki manusia, tapi juga bukan hewan. Jejaknya panjang, seperti diseret. Kami belum sempat merekam banyak ketika salah satu dari kami merasa mual. Tiba-tiba wajahnya pucat, keringat dingin mengalir. Dia bilang kepalanya terasa penuh, seperti ada suara ramai di dalam. Kami memutuskan kembali ke rumah. Malam kedua, suasana jauh lebih mencekam. Tidak ada mati listrik, tapi lampu di rumah kami berkedip pelan, tidak stabil. Sekitar jam 12 malam, terdengar suara pelan dari arah dapur, seperti orang menggeser kursi. Kami semua terbangun. Dari arah pintu dapur, terdengar suara seseorang berdehem. Lalu suara itu berkata, dengan nada sangat pelan, tapi jelas, menyebut nama salah satu dari kami, nama lengkap, dengan intonasi yang persis seperti suara ibunya. Dia langsung menoleh ke arah pintu. Saat itulah kami sadar, kami sudah terlalu jauh masuk ke desa ini. Kami tidak langsung tidur malam itu. Setelah suara yang memanggil nama salah satu dari kami terdengar dari dapur, suasana rumah berubah total. Tidak ada yang berani bergerak. Nafas kami terasa lebih keras dari biasanya, dan lampu minyak di sudut ruangan bergoyang pelan. Padahal tidak ada angin. Kami hanya saling menatap, memastikan satu sama lain masih sadar dan tidak panik. Nama yang dipanggil itu bukan nama panggilan, bukan juga nama pendek, tapi nama lengkap. Persis seperti yang biasa diucapkan orang tua di rumah. Cara pengucapannya juga sama. Nada datar, sedikit serak, dengan jeda yang pas. Terlalu pas untuk sekadar kebetulan. Orang yang dipanggil itu berkeringat dingin, tangannya gemetar, bibirnya pucat. Dia berbisik kalau saat suara itu terdengar. Kepalanya langsung terasa berat, seperti ditekan dari dalam. Katanya, ada dorongan kuat untuk berdiri dan mendekati dapur. Bukan karena takut, tapi justru karena merasa disuruh. Kami sepakat untuk tidak membuka pintu dapur. Salah satu dari kami membaca doa pelan. Hampir tidak terdengar. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian apapun. Tidak ada suara langkah, tidak ada panggilan ulang. Tapi rasa diawasi tidak hilang sampai pagi. Saat matahari mulai muncul, kami keluar rumah. Warga desa sudah mulai beraktivitas. Tapi kali ini ekspresi mereka berbeda. Ada yang memandang kami dengan tatapan aneh. Ada juga yang langsung memalingkan wajah. Seorang bapak yang lewat berhenti sejenak, menatap salah satu dari kami, lalu berkata singkat, "Semalam kamu dipanggil?" "Ya, kami terkejut." Kami bertanya, bagaimana dia tahu? Bapak itu tidak menjawab, hanya menghela napas dan berjalan pergi. Kalimat itu membuat kami sadar, apapun yang terjadi di rumah itu, bukan hanya kami yang merasakannya. Kami memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah yang kami tempati. Dari beberapa warga yang mau bicara, akhirnya kami mendapat cerita yang sama, meskipun disampaikan dengan versi berbeda. Rumah itu dulunya milik seorang perempuan tua. Dia bukan dukun yang dikenal terang-terangan, tapi hampir semua warga pernah datang ke rumahnya
untuk minta tolong, entah soal panen, jodoh, atau urusan balas dendam kecil. Perempuan itu meninggal sendirian. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana caranya. Yang jelas, sejak kematiannya, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Ada saja orang yang mengaku melihat lampu menyala di dalam atau mendengar suara orang memasak tengah malam. Padahal tidak ada penghuni. Kami kembali ke rumah itu siang hari. Dengan cahaya matahari, rumah terlihat lebih biasa. Tapi ada detail-detail kecil yang sebelumnya tidak kami sadari. Di beberapa sudut ruangan, ada bekas garis kapur yang sudah hampir hilang. Di bawah lantai papan, terdengar suara kosong saat diinjak, seperti ada ruang di bawahnya. Di dapur, kami menemukan paku kecil berkarat yang ditancapkan di kusen pintu. Jumlahnya ganjil. Salah satu dari kami iseng membuka lantai papan yang terasa longgar. Di bawahnya ada lubang kecil, tidak terlalu dalam, tapi cukup untuk menyimpan sesuatu. Di dalamnya terlihat bungkusan kain hitam yang sudah lembab dan berbau tanah. Kami tidak langsung menyentuhnya. Entah kenapa, ada rasa takut yang berbeda. Bukan takut karena seram, tapi takut karena merasa melanggar sesuatu yang seharusnya tidak kami buka. Akhirnya, rasa penasaran kembali menang. Dengan sarung tangan, kami mengangkat bungkusan itu. Di dalamnya ada potongan rambut, serpian kuku, dan sesuatu yang mirip potongan kain kafan. Tidak ada tulisan, tidak ada nama, tapi bau tanahnya sangat kuat, seolah baru dikubur beberapa hari lalu. Kami menutup kembali bungkusan itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Tidak ada yang berani bercanda. Sejak saat itu, suasana rumah terasa lebih berat, seperti ada yang marah, tapi tidak menunjukkan diri. Sore menjelang malam, salah satu dari kami mulai berubah. Dia lebih pendiam dari biasanya. Tatapannya sering kosong. Beberapa kali dia terlihat berbicara sendiri, sangat pelan, seperti menjawab pertanyaan yang tidak kami dengar. Saat kami tanya, dia hanya bilang capek. Sekitar jam 1 dini hari, orang yang semalam dipanggil namanya tiba-tiba duduk tegak. Matanya terbuka lebar, tapi tidak fokus. Mulutnya bergerak, mengucapkan kalimat yang tidak kami pahami. Kami mencoba menenangkannya. Saat itu, dari arah dapur terdengar suara benda jatuh, disusul suara langkah pelan. Kali ini tidak berhenti di teras, tapi terdengar berjalan mengitari rumah. Pelan, teratur, seperti menghitung langkah. Lalu suara itu berhenti, tepat di belakang pintu kamar. Tidak ada ketukan, tidak ada suara panggilan, tapi kami bisa merasakan kehadirannya. Udara di dalam kamar menjadi dingin, dan bau tanah basah kembali tercium. Lampu minyak tiba-tiba meredup, hampir padam. Dalam kondisi setengah sadar, orang yang kami pegang tadi berbisik. Dia bilang, "Aku boleh ikut." Kami langsung sadar, ini sudah bukan sekadar cerita atau sugesti. Ada sesuatu yang benar-benar mencoba masuk ke dalam salah satu dari kami. Dan malam itu, kami mengerti satu hal yang paling menakutkan. Desa ini tidak hanya menyimpan sesuatu. Desa ini juga memilih. Siang itu, suasana desa terasa makin aneh. Bukan cuma sepi, tapi seperti ada yang menekan dada sejak matahari naik tinggi. Setelah kejadian malam sebelumnya, kami bertiga sepakat untuk tidak langsung meninggalkan desa. Ada terlalu banyak hal yang belum masuk akal, terutama soal sosok berjubah hitam yang muncul di rumah kosong itu. Warga bilang, kalau sudah melihat penjaga, berarti desa ini sudah mulai mengenali kami. Pagi menjelang siang, kami mendatangi rumah Pak Lurah. Orangnya ramah, tapi sorot matanya selalu terlihat waspada. Setiap kali kami menyinggung kejadian aneh, tangannya refleks meremas ujung sarung. Ia akhirnya bercerita pelan, hampir seperti berbisik. Meski kami duduk di ruang tamu yang terang, katanya, desa ini memang punya sejarah panjang soal santet. Bukan sekadar ilmu kiriman biasa, tapi warisan Turen Temuron yang dulu dipakai untuk melindungi wilayah mereka dari orang luar. Masalahnya, ilmu itu
seperti makhluk hidup. Kalau tidak diberi makan, ia akan mencari sendiri. Beberapa tahun terakhir, banyak warga mulai sakit tanpa sebab jelas. Ada yang mengigau, menyebut nama orang yang sudah meninggal. Ada yang mengaku didatangi seseorang dalam mimpi, lalu bangun dengan bekas cakaran di punggung. Yang paling parah, beberapa orang hilang tanpa jejak. Resmi dicatat merantau, tapi warga tahu mereka tidak pernah benar-benar pergi. Kami lalu diajak menemui seorang sesepuh desa yang rumahnya berada di ujung kebun singkong. Jalannya sempit, tanahnya lembek, dan semakin jauh dari pemukiman, udara terasa makin dingin. Sesepuh itu sudah sangat tua, punggungnya bungkuk, tapi matanya tajam. Seolah tahu tujuan kami datang, bahkan sebelum kami bicara. Ia bilang, sejak kami masuk desa, penjaga sudah terbangun. Bukan karena niat jahat kami, tapi karena rasa penasaran. Di tempat ini, rasa penasaran dianggap undangan. Semakin ingin tahu, semakin dekat, sesuatu itu mendekat. Ia juga menyebut satu lokasi yang membuat bulu kuduk kami langsung berdiri. Sumur tua di tengah hutan bambu. Tempat semua ritual besar dulu dilakukan. Sore hari, kami memutuskan mendekati area itu. Meski sudah diperingatkan berkali-kali. Awalnya, kami hanya ingin mengambil gambar dari jauh. Tapi, langkah terasa berat. Seperti ada yang menarik kaki ke depan. Begitu, sampai kami mencium bau tanah basah bercampur amis. Sumurnya tertutup papan kayu tua yang penuh coretan simbol aneh. Di sekitarnya, tanah terlihat lebih hitam, seperti sering digali, lalu ditutup kembali. Tanpa angin, bambu-bambu di sekitar sumur bergerak pelan. Kami saling pandang. Jantung rasanya mau copot. Tiba-tiba terdengar suara seperti orang memanggil nama salah satu dari kami. Sangat jelas. Dari arah sumur, suaranya persis suara ibu di rumah. Teman kami langsung lemas. Matanya berkaca-kaca, hampir melangkah maju. Kalau tidak, kami tahan. Saat itulah kami sadar, ini bukan sekadar cerita warga. Desa ini benar-benar hidup dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Malam nanti, menurut sesepuh, adalah malam paling berbahaya. Malam di mana penjaga bisa menampakkan diri sepenuhnya. Dan kalau kami masih di sini, kami harus siap dengan konsekuensinya. Kami pulang ke penginapan kecil dengan pikiran kacau. Tidak ada yang banyak bicara. Menjelang malam, suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Padahal tidak ada acara apapun. Lampu-lampu rumah warga satu persatu padam lebih cepat dari biasanya. Seolah seluruh desa sedang bersiap untuk sesuatu. Di dalam kamar, kamera kami tiba-tiba menyala sendiri. Di layarnya, terlihat bayangan tinggi berdiri tepat di belakang pintu. Meski saat kami menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dari luar, terdengar langkah kaki pelan mengelilingi bangunan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar kami. Jam di ponsel menunjukkan hampir tengah malam. Tapi suasana di luar sudah seperti dini hari. Sunyi yang aneh. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Bahkan daun bambu yang siang tadi bergesek, sekarang diam membeku. Hanya suara napas kami bertiga yang terdengar jelas di kamar penginapan sempit itu. Langkah kaki di luar pintu terdengar lagi, pelan, teratur, seperti orang berjalan tanpa alas kaki di tanah basah. Setiap langkah berhenti tepat beberapa detik, lalu lanjut lagi, mengitari bangunan. Kami saling tatap tanpa berani bicara. Kamera masih menyala di tangan salah satu dari kami. Layarnya bergetar pelan, seperti sinyalnya terganggu sesuatu. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk. Bukan ketukan kasar, tapi pelan dan sopan. Tok, 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 tok. Persis seperti tamu yang datang malam-malam. Dari balik pintu, terdengar suara laki-laki tua memanggil nama kami satu persatu. Suaranya tenang, bahkan terdengar ramah. Tapi kami tahu, tidak ada warga yang akan datang malam itu. Pak Lurah sudah jelas bilang, malam ini semua orang mengunci diri di rumah.
Ketukan itu berhenti, lalu terdengar suara gesekan. Seperti kuku panjang menggores kayu pintu, lampu bohlam di kamar berkedip cepat, lalu redup. Di saat yang sama, bau tanah basah dan amis memenuhi ruangan. Kamera di tangan kami tiba-tiba menangkap sesuatu di sudut kamar. Bayangan tinggi, berdiri tanpa wajah yang jelas. Hanya 2 titik cahaya pucat, seperti mata yang menatap lurus ke arah kami. Salah satu dari kami spontan membaca doa dengan suara gemetar. Baru beberapa kalimat, bayangan itu bergerak mendekat. Udara terasa berat, dada sesak, kepala pusing. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat menekan bahu kami bertiga, memaksa untuk berlutut. Dari luar, terdengar suara gamelan semakin jelas. Padahal, tidak ada satupun lampu rumah warga yang menyala. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba terdengar suara lain. Suara sesepuh desa. Bukan dari luar pintu, tapi seperti dari dalam kepala. Ia mengingatkan, kalau kami ingin keluar hidup-hidup, kami harus berhenti melawan dan berhenti ingin tahu. Desa ini tidak meminta korban, katanya. Hanya ingin ditinggalkan dengan tenang. Kami saling pandang, lalu tanpa banyak pikir, kami mematikan kamera. Aneh, tapi begitu layar kamera gelap, tekanan di dada perlahan menghilang. Bau amis mulai pudar. Bayangan di sudut kamar perlahan memanjang ke lantai, lalu menghilang seperti asap tertiup angin. Ketukan di pintu berhenti total. Kami tidak tidur sama sekali malam itu. Begitu azan subuh terdengar samar dari kejauhan, suasana desa berubah. Suara ayam berkokok muncul. Angin kembali berhembus, dan rasa berat yang sejak kami datang perlahan menghilang. Kami langsung bergemas tanpa menunggu matahari naik. Saat hendak pergi, Pak Lurah sudah berdiri di depan penginapan. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya menatap kami lama, lalu berkata pelan, "Kalian sudah dilihat, untung masih dilepas." Ia berpesan satu hal, jangan pernah kembali, dan jangan menyebut nama desa ini secara lengkap. Kami pergi, meninggalkan desa itu dengan perasaan campur aduk, takut, lega, dan masih tidak percaya dengan apa yang kami alami. Beberapa hari setelahnya, saat kami mencoba memeriksa rekaman kamera, file malam terakhir rusak semua. Hanya satu foto yang tersisa, foto pintu kamar penginapan dengan bekas goresan panjang di kayunya, dan bayangan samar berdiri tepat di belakang kami. Sampai sekarang, kami masih sering bermimpi tentang desa itu, tentang sumur tua, tentang suara yang memanggil nama kami, dan tentang perasaan diawasi dari kejauhan. Cerita ini kami bagikan bukan untuk menantang, tapi sebagai peringatan. Tidak semua tempat cocok untuk ditelusuri. Tidak semua rasa penasaran perlu dijawab.